Hotel Noah. Tubuh yang indah ini. Sifat manusia tak tahan godaan. Jangan terlalu percaya diri dengan ketahananku terhadap kecantikan. Xiao Xiao. The film was translated Tuan Qin? and narrated by M Media. Bolehkah aku menyentuhmu? Aku tak tahan lagi. Sudah memutuskan. Tentang apa? Bertanggung jawab untukku. Lupakan saja. Hidupku tak berharga. Aku tak sanggup memikul tanggung jawab itu. Kalau begitu, aku tak akan menahan diri. Tidurlah lebih lama. Aku akan mengantarmu bekerja nanti. Tak perlu, Tuan Qin. Tidak baik kalau ada yang melihat kita. Aku naik bus saja. Kau memanggilku apa? Aku tidak memanggilmu Tuan Qin. Aku harus memanggilmu apa? Karena sekarang kita pacar. Tuan Qin, kau tidak akan mengajakku bertanggung jawab atas dirimu, kan? Li Xiao Xiao. Kau tidak akan berpura-pura. Tidak ada yang terjadi, kan? Kita berdua sudah dewasa. Santai saja. Li Xiao Xiao. Kau benar-benar pemain. Ya. Aku ini playboy. Jadi, lupakan semua yang terjadi tadi malam. Membenciku. Jadi ketika aku meninggalkan dunia ini, kau tak akan terlalu sedih. Kembali ke sini. Aku akan terlambat kerja. Jam berapa sekarang? Masih memikirkan kehadiran sempurna. Ada sesuatu yang masih ingin kukatakan padamu. Katakan. Jangan mempersulitku. Hanya karena aku tidur denganmu. Kim Grok. The film was translated Apa ini? and narrated Semacam drama? by M Media. Li Xiao Xiao. Kenapa kau menghindariku? Kau bercanda, bos. Kenapa aku harus menghindarimu? Aku mencoba menjelatmu. Tapi kau langsung kabur begitu melihatku. Berbalit dan lari. Bukankah wajar bagi pekerja untuk menghindari bos mereka? Tapi, aku jelas tidak menghindarimu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku setelah kau selesai denganku. Kenapa kau lebih serius soal ini daripada aku? Aku ada rapat. Jika kita tidak menyelesaikan ini, kau tidak akan kemana-mana. Li Xiao Xiao. Apa? Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Kau tidak menjaga dirimu sendiri sama sekali. Ini sangat menyakitkan. Mungkin kita harus kembali dan istirahat. Pulanglah. Apakah gajiku akan dipotong? Liburan berbayar. Aku akan mengantarmu kembali. Tidak perlu. Liburan berbayar. Aku bisa pulang sendiri.
Jangan sampai pekerjaanku terpengaruh karena aku. Xiao Xiao. Antara kau dan aku. Bolehkah aku? Jangan terlalu jauh. Beri aku kesempatan untuk menjagamu. Aku, Xiao Xiao. Tidakkah kau merasa sedikit pun tersentuh olehku? aku, Mingfeng, Luyun, nona muda. apa yang kalian lakukan? Bisakah kalian periksa informasinya dengan jelas? Sebelum memutuskan strategi, Qin Mingfeng sudah punya pacar. Kau ingin aku ikut campur? Seseorang berkualitas tinggi seperti bos, seharusnya tidak kekurangan teman wanita, kan? Li Xiao, apa yang kau pikirkan? Li Xiao, kau orang malang. Dan pacar penipumu, jodoh yang cocok. Jangan salahkan orang lain atas kebodohanmu sendiri. Tidakkah kau berpikir, apakah aku sepadan dengan 5 juta itu? Kau... The film was translated and Cincin narrated berlian by besar. M Media. Pasti mahal ya? Berbeda ketika kau bertemu cinta sejati. Sangat murah hati. Tidak seperti ketika aku bersamanya. Bahkan sebungkus tisu 15 yuan. Dia ingin berbagi biaya denganku. Li Xiao, apa gunanya mengungkit masa lalu? Jadi ketika kalian berdua menikah, tidakkah kau akan memintaku menjadi makombang? Jangan khawatir, sebagai sahabatku. Aku pasti akan mengundangmu ke pernikahanku. Tapi sebagai teman baik, aku ingin memberitahumu, jangan meremehkan dirimu sendiri. Ya, aku kasihan padanya sebelumnya. Tidak membiarkannya mengeluarkan uang. Tidak menyangka, dia menghabiskan semua uangnya untuk orang lain. Cincin berlian yang dibeli seharga selusin yuan untuk menyingkirkan seorang wanita, bahkan lebih murah. Pembohong, beraninya kau datang ke sini. Aku menyelamatkanmu dari penderitaan. Kau harus berterima kasih padaku. Kau, Cincinku, Kenapa kau lari? Pertunjukan baru saja dimulai. Jiangzi. Kau benar-benar menggunakan cincin kaca untuk menipuku. bukankah kubelikan kau emas? Berlian ini adalah pajak Iki. Aku tidak peduli. Kau berjanji untuk membelikannya berlian. Kau pembohong. Apa kau laki-laki? Baiklah. Jangan marah. Ibuku bilang, dia sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Kau tahu, ibuku dia selalu mengalami kesulitan. Kau akan menikah, dan sekarang kau berpikir untuk berbakti kepada ibumu. Sebelum ini, kenapa aku tidak melihatmu begitu berbakti? Lebih baik kau menghabiskan sisa hidupmu dengan ibumu. Chen Xiaochen, apa yang kau bicarakan? Apa mobil ini benar-benar bisa dikendarai? Tidak akan berantakan di tengah jalan. Tuan Qin, kalau kau takut, keluarlah. Aku tidak takut. Ini. Biarkan dia lewat dulu. Diam. Tidak. Meskipun kau marah, kau tidak bisa bercanda tentang rem. Tuan Qin, remnya sepertinya blong. Bukankah kau mengatakan sesuatu?
Qin Mingfang, kau baik-baik saja? Halo, Ibu. 1 jam yang lalu, kau dan saudara perempuanku pergi berlibur. Serahkan rumah itu padaku dan Xiao Xiao. Itu saja. Nak, kita akan pergi berlibur. Nikmati waktu sendirimu dengan Xiao Xiao. Bibi, bagaimana dia tahu? Aku akan datang ke rumahmu. Lelah setelah hari yang panjang. Ayo kembali ke kamar kita dan istirahat. Ini adalah upacara penyambutan yang ibu dan saudara perempuanku siapkan untukmu. Tuan Qin, saya menghargai niat baik Anda. Kau kembali dulu saja. The film was translated Xiao Xiao. and narrated by M Media. Baiklah. Perutmu sakit lagi. Apakah sakit sekali? Haruskah aku membawamu ke rumah sakit? Tidak perlu. Aku hanya belum sarapan hari ini. Perutku sedikit sakit. Aku akan baik-baik saja setelah minum obat. Di mana obatmu? Aku akan mengambilkannya untukmu. Obat khusus. Merasa lebih baik. Mungkin aku harus tetap membawamu ke rumah sakit. Kau bisa kembali nanti besok. Aku mengantuk. Aku mau tidur. Setiap kali kita berbicara tentang pemeriksaan, kau menghindarinya. Apakah benar-benar ada masalah? Katakan padaku, kau tampan dan kaya. Kenapa kau terus menyukaiku? Apa yang harus aku lakukan agar kau menyukaiku? Bodoh. Bukannya kau tidak baik? Waktunya minum obat. Aku tidak mau Tidak. memelukku. Kau wangi sekali. Haruskah kita pergi ke kamar? Buburnya akan segera siap. Aku tidak sabar. Semua ini terasa seperti mimpi. Seandainya mimpi ini tidak akan pernah berakhir. Ya. Seandainya bisa selalu seperti ini. Dasar bajingan. Aku seperti ini. Dan kau bahkan tidak memberiku gelar.
Sebenarnya aku tak pantas mendapatkan cintamu. Aku punya rahasia besar. Aku tidak peduli rahasia apa yang kau miliki. Aku tidak peduli apakah kau layak atau tidak. Itu penilaianku, bukan milikmu. Li Xiaoxiao, haruskah kita bersama? Haruskah kita memberitahu semua orang? Beri aku sedikit waktu lagi. Baiklah. Baiklah. Jadi, apakah lebih menyakitkan kehilangan seseorang setelah bersama? The Atau film was translated lebih menyakitkan and tidak pernah narrated bersama? by M-Media. Proposisi ini sungguh tak ada solusinya. Kim Grong. Kanker lambung stadium akhir. Li Xiaoxiao, kau sebenarnya menyembunyikan rahasia sebesar itu. Ya Tuhan, lihat ini, gambar dari water drop crowdfunding. Kasihan sekali. Bagaimana bisa semua rambutnya rontok? Ya, orang ini tidak menderita kanker. Dulu dia cukup cantik. Ya, aku benar-benar tidak tahan melihat. Gadis-gadis ini tersiksa oleh penyakit. Masih sangat muda dan penampilannya layu. Begitu muda namun wajahnya tampak lesu. Semua rambutnya rontok. Jika aku menderita kanker, aku pasti akan mati sendirian. Diam-diam. Lagi pula, jika orang yang kusuka melihat aku seperti ini, aku benar-benar akan hancur. Ya. Xiaoxiao, kau sudah mulai kehilangan rambutmu. Kau cari masalah, ya? Aku tahu rahasiamu. Xiaoxiao, ayo kita makan siang bersama. Kenapa bos mengajaknya makan siang? Ada apa? Aku tidak tahu. Tuan Qin, bukankah Anda terus mendesak saya untuk periksa? Sebenarnya aku sudah menemukan beberapa masalah kecil. Jadi aku ingin mengundurkan diri dan mengambil cuti. Apakah karena aku? Apakah karena apa yang kulakukan sebelumnya yang mempengaruhimu? Jangan khawatir. Aku akan mencoba mengendalikan diriku dan mencoba untuk tidak mengganggumu. Maafkan aku. Baiklah, baiklah. Aku janji padamu. Aku seharusnya punya waktu setengah bulan lagi. Aku hanya akan istirahat selama setengah bulan. Aku akan kembali bekerja setelah setengah bulan. Kau harus menjagakan posisiku. Ya, baiklah. Bahkan jika kau ingin kembali saat itu, kau tak akan bisa. Tunggu. Asisten Xiao Zhao. Bantu aku periksa. Untuk apa obat ini? Baiklah. Kenapa dewa wabah ini ada di sini? Xiaoxiao. Kenapa kau mengabaikanku? Apa kau sudah minum? Xiaoxiao, aku mengirimimu banyak sekali pesan. Kenapa kau tidak menjawabku? Gila. Aku sudah memblokirmu. Kau pergi atau tidak? Jika kau tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Pergi sana. Rumah Jiangxing. Dulu, bagaimana mungkin kami membiarkanmu masuk ke keluarga The Jiang film kami? was Kau buta. translated and Kau. narrated by M-Media. Jiangzi. Terlalu naif. Terlalu baik. Itu sebabnya kau ditipu oleh wanita seperti dia. Ya, pria yang naif dan baik hati ini. Tidur dengan sahabat pacarnya. Tuan naif kembali. Jiangzi.
Aku tidak tahan. Sehari lagi dengan wanita ini. Bukankah kau ingin aku menikahinya? Bagaimana kau bisa bicara pada ibu seperti itu? Ibu melakukan segalanya untukmu. Ya. Untukku. Semuanya demi kebaikanku sendiri. Hal yang paling aku sesali adalah mendengarkanmu dan putus dengan Li Xiaoxiao. Apa? Setelah menjadi pria bodoh untuk Li Xiaoxiao, kau pulang untuk mengamuk. Apa katamu? Jingzi, beraninya kau mengatakan itu. Semua orang mengirim video itu ke ponselku. Kau benar-benar mempermalukanku. Lihat sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan. Pergi sana. Ibu. Kau baik-baik saja? Rumah sakit. Chen Xiaocheng, dengarkan aku baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku tak akan melepaskanmu. Wanita tua itu bergegas sendiri. Salahnya sendiri karena tidak melihat kemana dia pergi. Kau, Ada keributan apa di rumah sakit? Diam. Bertiga itu ramai. Baiklah, Biklah. Aku segera datang. Chen Xiaocheng. Kau sungguh berani. Baiklah, tunggu saja kau. Yang bernama Li Xiaoxiao, kenapa dia belum datang untuk janji temu lanjutan? Ya, masalahnya, teleponnya selalu tidak bisa dihubungi. Aku tidak bisa menghubunginya sama sekali. Dokter, permisi. Anda baru saja menyebut Li Xiaoxiao. Apa yang terjadi padanya? Kau siapa? Saya pacarnya. Pacar. Lihat. Ini, foto kami berdua. Dia, pacarku. Ya, itu dia. Pacarku, ada apa dengannya? Bukankah dia memberitahumu? Dia menderita kanker perut. Apa? Kanker perut. Tapi untungnya itu salah paham. Benar, kami tidak pernah bisa menghubunginya. Lihat, bisakah kau mengatakan ini padanya? Baiklah, akan kusampaikan. Li Xiaoxiao, oh Li Xiaoxiao. Bahkan Tuhan berpihak padaku. Sepertinya kita mamang ditakdirkan bersama. Pasangan yang tak terpisahkan. Xiaoxiao. Xiaoxiao. Aku tahu kau menderita kanker perut. Bagaimana kau tahu? Xiaoxiao, aku tak pernah menyangka kau begitu mencintaiku. Apa kau sudah tahu kalau kau mengidap kanker perut? Dan itulah sebabnya kau setuju untuk putus denganku? Jangan kegeran, Bung. Hanya saja aku merasa jijik padamu. Baiklah, Xiaoxiao, jangan katakan hal yang menyakitkan hati. Jiangzi, aku terkena kanker saat bersamamu. Apa maksudnya? Itu artinya kau pembawa sial bagiku. Jadi, demi hidupku, untuk sisa waktuku, jauhi aku. Baiklah, Xiaoxiao, jika kau mengikutiku lagi, aku akan lapor polisi. Xiaoxiao, aku tak akan menyerah. Siapa itu? The film Pengiriman was makanan. translated and Kau berakting narrated lagi. by M Media. Xiaoxiao. Jangan balikan dengan Jiangzi. Lihat aku dulu. Apa yang membuatmu berpikir aku akan balikan dengannya? Aku menerima ini di tempat kerja. Aku punya beberapa mata-mata di sekitarku. Kau memata-mataiku. Aku bersumpah demi Tuhan, bukan aku, orang lain yang mengirimkannya padaku. Iya, Jiangzi, dan aku balikan. Jadi jangan cari aku lagi. Dan aku sudah mengundurkan diri. Mulai sekarang kita berpisah. Jalan kita berbeda. Aku tidak percaya padamu. Bagaimana mungkin kau tidak? Sedikit pun percaya pada orang. Tubuhmu di sisi lain cukup jujur. Jadi, kau tidak balikan dengan Jiangzi. Baiklah, kau telah menggunakan metodemu untuk memastikan jawabanmu. Kau bisa pergi sekarang. Anak itu punya tubuh yang bagus. Aku hampir kehilangan kendali. Tenang, tenang. Halo, Xiao Shang. Bantu aku mencari IP ini. Mengapa Tuan Qin menghubungiku setelah bekerja? Menghubungiku? Apakah ada yang mengganggumu?
Apakah kau butuh aku untuk menyelesaikan masalahmu? Email di meja, kau yang mengirimkannya. Ya, Kau tahu hubunganku dengan Xiao Xiao. siapapun yang tidak buta bisa melihatnya. Cara ini sangat rendah. Tapi kau panik saat itu, kan? Metode rendah. Lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Jadi kau menyukaiku. Tidak, aku tidak. Lalu apa yang kau lakukan? Aku ingin kau menyukaiku. Ini perintah ayahku. Itu juga satu-satunya hal aku bisa melakukan untuknya. Kukatakan padamu, saat ini satu-satunya orang di hatiku adalah Li Xiao Xiao. Tidak ada ruang untuk orang lain. Bahkan jika dia mati, kau takkan goyah. Apa maksudmu? Pikirkan sendiri. Aku berhenti. Masalah ini takkan pernah keluar dari mulutku. Rahasianya. Kurasa aku tahu. Qin Ming Feng, kau benar-benar seorang kapitalis. Aku sudah mengundurkan diri, dan kau masih mengeksploitasi aku seperti ini. Kaulah yang mengerjakan proyek ini. Jika kau pergi, siapa yang akan melakukannya? Selain itu, aku menambahkan sentuhan pribadi. Karena aku merindukanmu, aku ingin bertemu denganmu. Bos, melakukan ini di perusahaan gak baik. Jika kau mengatakannya seperti itu, aku khawatir aku akan merasa lebih bersemangat. Qin Ming Feng, kau yang menggodaku duluan? Tuan Qian, manajer Li, mantan pacar, sedang menunggu di bawah. Aku sedang bekerja. Kita masih harus menahan tampilan mesra ini. Kalau begitu aku akan keluar. Pekerjaan ini sangat menyebalkan. Tak perlu. Aku pergi. Tuan Qian, aku. Xiao Xiao. Xiao Xiao, aku tahu aku salah. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Jiangzi, kau mau gak sopan sama aku? Sudah kubilang, aku gak ada urusan lagi sama kau. Dan kau masih datang ke perusahaan untuk menemukanku. Kapan kau jadi masokis begini? Xiao Xiao, tenanglah. Xiao Xiao, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Jika dia tahu. Diam. Kau belum The tahu film was kan? translated and Xiao Xiao, narrated dia. by M Media. Jiangzi, katakan padaku. Berapa banyak uang yang kau inginkan untuk meninggalkan Xiao Xiao? Wan. Qin Ming Feng. Kau tidak bisa menghina perasaanku pada Xiao Xiao dengan uang. Bahkan jika Xiao Xiao punya. Diam. Aku ikut denganmu. Li Xiao Xiao. Apa kau benar-benar akan pergi bersamanya? Li Xiao Xiao. Berapa yang kau inginkan untuk tetap bersamaku? Kau baik-baik saja. Xiao Xiao, pergi. Jiangzi, kau berhasil membuat hidupku menjadi tumpukan tai anjing. Xiao Xiao, aku bisa memberikan kompensasi. Pergi sana. Ini rumah Li Xiao Xiao. The film was Li Xiao Xiao. translated and narrated by M Media. Xiao Xiao. Qin Ming Feng, saat kau melihat catatan ini, aku sudah pergi. Keterikatanmu akhir-akhir ini membuatku sangat lelah.
Aku hanya ingin sendiri. Mungkin jika kita berpisah sebentar, dan kau tenang, kau akan menyadari. Aku hanyalah orang biasa. Ada banyak orang di sekitarmu yang lebih baik dariku. Dan lebih cocok untukmu. Li Xiaoxiao. Masih tidak mau percaya padaku. Tuan Qi, obat yang Anda minta saya periksa sebelumnya, sudah ada hasilnya. Itu untuk kanker perut. Dan itu kanker perut stadium akhir. Perutmu sangat sakit. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk pergi memeriksakannya. Baiklah. Aku sungguh baik-baik saja. Atau aku tetap akan membawamu ke rumah sakit. Aku pasti akan periksa lain kali aku pulang. Baiklah. Aku ngantuk. Aku mau tidur. Jadi dia tidak membenciku. Karena dia menderita kanker perut. Sehingga dia terus menolak. Xiao Shan, Ya, Tuan Qi. bantu aku mencari tahu di mana Li Xiaoxiao sekarang. Cepat. Ya. Bos, semangkuk mie sapi. Baiklah. Wanita cantik sendirian. Anyah kau. Sangat pedas. Aku suka. Apa kau gak paham bahasa Film was manusia? Ku bilang translated nyah kau. and narrated by M. Kau Media. benar-benar memaksakannya kan? Minum. Jangan. Jangan berkelahi. Tenang. Makan hari ini. Aku yang traktir. Dia wanita muda. Pergi sana. Aku mau masak. Ngomong lagi, kau juga kuhajar. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Minum saja bersama. Apakah aku terlihat mudah diintimidasi? Apa karena itu kalian semua menindasku? Kenapa aku yang kena kanker perut? Mantan pacarku, menumpang hidup padaku, selingkuh dengan sahabatku. Aku selalu berpikir sahabatku sebenarnya meremehkanku selama ini. Kenapa? Apakah aku memang murahan dari lahir? Kau menggumamkan apa? Ayo pergi. Ayo pergi. Aku sudah muak. Sampah sepertimu. Cuma berani menindas perempuan. Terlihat tangguh, tapi sebenarnya kau pengecut. Apa yang kau bicarakan? Apa kau mau mati? Iya, aku ingin mati. Kalau begitu, bunuh aku hari ini. Kalau kau nggak bisa membunuhku, kau pakai nama belakangku. Ayo, pukul sini pukul. Bukannya kau tadi menggonggong? Sok tangguh. Kenapa kau sekarang jadi cium? Apa kau gila? Aku tidak akan membalasmu. Jangan jadi pengecut. Kau sudah sering melakukan ini, menindas perempuan, kan? Karena kau sudah di sini, ikut aku ke kantor polisi. Lepaskan, lepaskan. Ku bilang lepaskan. Apakah semuanya akhirnya akan berakhir? Hati-hati. Rumah sakit. Aku senang kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Sepertinya saat bersamaku, kau selalu terluka. Apakah sakit? Tidak sama sekali.
Aku sangat lapar. Aku ingin makan sesuatu. Kalau begitu, aku akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Bagaimana dengan bubur? Kau mau makan apa lagi? Baiklah. Aku suka apapun yang kau beli. Bagus. Ayo pergi. Pergi. Tuan Qian, saya salah. Tuan Qian, saya buta akan kebesaran Anda. Ini semua salahku. Tolong lepaskan saya. Serahkan saja pada polisi. Ya, keluar. Lepaskan saya, Tuan Qian. Tolong lepaskan saya. Ini tidak seserius itu. Tuan Qian, Li Xiaoxiao 2 bulan lalu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan didiagnosis menderita kanker perut stadium akhir. Dia hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup. Ini laporannya. Baiklah, aku mengerti kau bisa pergi. Diagnosis kanker perut stadium akhir. Ada banyak makanan enak hari ini. Aku akan membelikanmu semuanya. Li Xiaoxiao, selama 2 minggu terakhir, bagaimana suasana hatimu? Selalu menghadapi semua orang dengan ceria. Apa kau tidak lelah? Coba ini. Xiaoxiao. Sebenarnya aku. Tidak, aku tidak bisa. Jika aku katakan, Li Xiaoxiao pasti ingin menarik garis yang jelas denganku. Dan karena dia memilih untuk menyembunyikannya, aku harus menghormati pilihannya. Aku tahu suasana hatimu sedang tidak baik. Tapi aku khawatir, kau pergi keluar sendirian. Aku nggak takut bahaya. Tapi aku takut untukmu. Kembalilah. Jika kau tidak ingin melihatku, aku bisa menghilang dari pandanganmu. Halo. Apa? Apa yang terjadi pada ibuku? Baiklah, aku segera kembali. Xiaoxiao, tidak apa-apa, aku akan pergi bersamamu. Baiklah, terima kasih, Tuan Qin. Hai, Xiaoxiao, kau di mana semalam? Aku mengetuk pintumu, tapi tak ada jawaban. Pergi kau dariku. Xiaoxiao, dengarkan aku. Aku peringatkan kau. Li Xiaoxiao adalah pacarku. Jauhi dia. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesalinya. Pacar? Mustahil. Xiaoxiao tak mungkin jatuh cinta pada anak orang kaya playboy sepertimu. Anak orang kaya yang suka main perempuan, aku. Benarkah? Bahkan jika aku anak orang kaya yang suka main perempuan, aku masih jauh lebih baik daripada pecundang sepertimu. Jauh lebih polos. Pergi sana, Xiaoxiao. Dengarkan aku. Orang seperti dia tak mungkin bersamamu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Berani kau memukulku? Apa kau gila, Bung? Kau yang memohon untuk balikan. Jadi kenapa kau bertingkah sok tangguh? Kurasa kau tidak tahu tempatmu. Dan kau menghinanya. Tepat di depan pacarku. Apa kau pikir aku sudah mati? Baiklah, jangan berlebihan. Halo, Ayah, aku di rumah sakit. Kau. Nah, kalau bukan Li Xiaoxiao, waktu yang tepat untuk memberitahunya tentang salah diagnosis. Li Xiaoxiao, Dokter Wu pasien di kamar 203. Jantungnya tiba-tiba berhenti. apa yang terjadi? Ayo pergi. Ibu, bagaimana perasaanmu? Xiaoxiao? Aku baik-baik saja. Ayahmu cuma berlebihan. Halo, Paman. Halo, Bibi. Benarkah? Dia pacarmu, Xiaoxiao? Tidak, dia. Ya. Aku pacar Xiaoxiao. Namaku Qin Mingfeng. Jati, Mingfeng, silakan duduk. Duduk. Jati Mingfeng. Aku tidak tahu. Xiaoxiao punya pacar baru. Mantan Xiaoxiao dan keluarganya. Sungguh mengerikan. Aku tahu. Xiaoxiao sangat menderita karena mereka. Dan Mingfeng. Xiaoxiao kita. Cukup rapuh. The film was translated Kekhawatiranku yang and terbesar adalah narrated by bagaimana M jika Media. sesuatu terjadi padaku dan aku pergi. Tidak akan ada orang yang merawat Xiaoxiao kita. Jeti, berjanjilah pada kami bahwa kalian akan saling menjaga, segera menikah. Dan Mingfeng, tolong bantu aku.
Merawat Xiao Xiao, baiklah. Bibi, jangan khawatir. Aku sangat menyukai Xiao Xiao. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Ibu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau akan panjang umur. Ibu, jika suatu hari kau tahu yang sebenarnya, aku... Bibi jangan khawatir. Aku akan memeriksanya. Dingin sekali. Aku sengaja membelinya dingin. Biar ku bantu mengurangi bengkaknya. Terima kasih. Li Xiao Xiao, jangan khawatir. Aku akan menemukan ibumu, dokter terbaik. Sebenarnya terkadang, kau tak perlu sekuat itu. Kau bisa mengandalkan orang-orang di sekitarmu. Contohnya, seperti aku. Tapi aku sudah merepotkanmu. Kenapa kau berpikir itu merepotkan? Jika aku menyukaimu, aku takkan merasa terbebani. Dan aku percaya, orang-orang yang mencintaimu tak ingin kau hidup terlalu lelah. Jadi, kalau aku punya rahasia, aku bisa cerita ke orang tuaku, kan? Tentu saja. Tak hanya kau bisa memberitahu mereka, tapi kau juga bisa memberitahuku. Lupakan saja. Aku akan memikirkannya lagi. Sebenarnya aku bisa sendiri. Li Xiao Xiao, kenapa kau selalu berusaha bersikap sok tanggul? Mengejutkan. Anak haram keluarga Qin muncul. Status pewaris Qin Mingfeng terancam. Pak Tua Qin sudah meninggal lebih dari 10 tahun. Seorang anak haram tiba-tiba muncul saat ini untuk memperebutkan harta keluarga. Mungkinkah palsu? Konon sebelum Pak Tua Qin meninggal, dia meninggalkan sebagian sahamnya. Asalkan Qin Mingfeng menikah, dia bisa memilikinya. Sekarang, karena kemunculan anak haram itu, bagian saham ini menjadi krusial. Jika aku menikahi Qin Mingfeng, itu tidak hanya akan menyelesaikan masalahnya, tetapi juga menenangkan ibuku. Sepertinya situasi yang saling menguntungkan. Aku hanya perlu memberitahu Qin Mingfeng tentang penyakitku. Aku ingin tahu apakah dia akan setuju. Halo, Bibi, Xiao Xiao, apakah Mingfeng bersamamu? Dia pergi siang ini. Tidak. Apa yang harus kulakukan? Sejak berita tentang anak haram itu, Mingfeng tidak menjawab panggilan siapapun. Tidak ada yang bisa menemukannya. Anak itu, dia suka terlalu banyak berpikir. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang gegabah. Jangan khawatir, aku akan mencarinya sekarang. Rumah Li Xiao Xiao. Bibi, jangan khawatir. Aku akan mencarinya di tempat lain besok. Bibi, jangan khawatir. Dia bersamaku. Qin Mingfeng, kamu 30, bukan 3. Kamu masih main petak umpet di sini? Xiao Xiao katakan padaku apa di dunia ini yang masih nyata. Aku selalu berpikir ayahku adalah ayah yang baik. Suami yang baik. Aku tak menyangka dia ternyata memiliki anak haram yang sudah besar. Jangan menangis. Aku tak tahan lagi. Ayo masuk dan bicara. Apakah semua yang ada di berita itu benar? Kurang lebih. Para orang tua di perusahaan selalu membenciku. Sekarang mereka akhirnya punya kesempatan untuk mengeluarkanku. Ibuku menyarankanku untuk menikah karena keuntungan. Tapi, aku tak ingin mengambil keuntungan dari orang yang polos. Aku juga tak ingin menikahi seseorang yang tak kucintai. Lalu bagaimana dengan menikah denganku? Apakah kamu bersedia? Aku mau. Tentu saja aku mau. Li Xiao Xiao, maafkan aku. Patah hati banget, dicampakkan. Ibu, katakan padaku. Jika orang yang kucintai menderita kanker, apakah ibu akan keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Bagaimana jika dia hanya punya waktu 1 bulan lagi? Jadi bagaimana? Begini, blak-blakan saja. Bagaimana jika kau tertabrak mobil besok saat kau keluar? Hidupmu mungkin lebih pendek darinya. Kenapa kau begitu kejam?
Jadi, bagaimana jika dia orang yang sangat kuat? Apa yang harus kulakukan? Anakku yang bodoh. Jika dia kuat, kau lemah saja. Bagaimana kau bisa sebodoh ini? Aku punya ide. Kau mau dengar? Katakan padaku. Tapi, aku ingin mobil. Tak masalah, kita akan mendapatkannya besok. Nah, ini mudah. Lihat apa yang kulakukan adalah menciptakan berita palsu tentang anak haram. Lalu bam, kirim saja ke ponselnya. Kau pura-pura jadi korban. Bukankah itu akan berhasil? Ini bisa berhasil. Kurasa ini ide yang bagus. Ini berhasil. Kalau begitu kita akan mendapatkan surat nikah besok. Aku akan pulang dan mengambil buku registrasi keluargaku sekarang. Kita menikah palsu. Kita tidak butuh surat nikah. Kenapa kamu begitu bersemangat? Tiba-tiba ada rumor tentang anak haram. Kupikir itu aneh. Kamu tidak bohong, kan? Sesuatu yang serius seperti anak haram. Bagaimana mungkin aku berbohong? Selain itu, The Di film matamu. was translated and narrated Bosmu by aku. M Media. adalah orang yang tak bisa diandalkan. Jika kau pikir aku membohongimu, anggap saja apa yang kukatakan tadi. Lalu jangan bercanda, jangan bercanda. Bisakah kuambil kembali apa yang sudah kukatakan? Kenapa mulutku begitu cepat? Aku tahu suasana hatimu sedang buruk. Maaf, aku seharusnya tidak mengatakan itu. Aku tidak marah. Apa yang kau katakan tadi tentang menikahiku masih berlaku. Tentu saja. Tapi pernikahan kita, mari kita buat sederhana saja. Undang saja beberapa orang untuk makan. Bagaimana dengan malam pengantin? Di saat seperti ini, kamu masih memikirkan ini. Bisakah kamu singkirkan pikiran kotormu? Bukan aku yang selalu memikirkan itu. Kim Bro. Halo, semuanya. Siapa yang menyuruhmu menulis dokumen, main game? Seseorang sedang memperebutkan harta keluarganya. Masih senang juga. Presiden Qin akhirnya gila. Kurasa dia kerasukan. Presiden Qin, kondisi mental Anda baru-baru ini baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Benar. Aku punya pengumuman. Mulai besok, perusahaan akan libur sehari. Presiden Qin, perusahaan kita akhirnya bangkrut. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidak aku. Ini aku. Aku akan menikah. Luar biasa, luar biasa. Benar. Semua orang di perusahaan libur sehari. Kecuali kamu. Presiden Qin, saya hanya bercanda. Presiden Qin, jangan, kumoh. Li Xiao, beraninya kau lebih bahagia dariku. Rumah Li Xiao. Apa kau baik-baik saja? Kamu tidak diterima di rumahku. Keluar, Li Xiao. Kita dulu. Sahabat. Bagaimana mungkin kau tidak memberitahuku tentang hal sebesar ini? Jika bukan karena aku akan berada di kediaman Jing memainkan peran sebagai pelayan di bawah perintah nenek sihir tua itu. Tapi kau Li Xiao, kau pikir kau bisa menikahi Qin Mingfeng? Kau mimpi. Tapi bukankah ini hasilnya? Yang kau perjuangkan dengan keras, memohonku untuk putus dengannya, mengatakan kau dan Jiang Zi adalah cinta sejati. Kamulah. Li Xiao, jangan terlalu sombong. Keluar, membuatku muak melihatmu. Jangan terburu-buru. Aku punya hadiah besar untukmu hari ini.
Chen Xiaocheng, apa yang kau lakukan? Ku bilang aku punya hadiah besar untukmu. Untuk membiarkanmu merasakan pria sebelum pernikahanmu. Aku baik padamu, kan? Jangan khawatir. Malam ini aku akan merekam semua ini untukmu. Sesuatu untuk dikenang seumur hidup. Biar ku bilang, aku mengidap AIDS. Cewek, itu tidak keren. Kenapa kau tidak bilang dia sakit sebelumnya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Pikirkan baik-baik. Hal semacam ini akan melekat padamu seumur hidup. Hati-hati. The film was translated Aku tidak bisa melakukan and pekerjaan narrated ini. by Cari MD. orang lain. Kembali aku akan memberimu lebih banyak uang. 100.000. 200.000. 500.000. Kau. 1 juta. 1 juta. 1 juta. Apa kau serius? Cepat-cepat. Maaf cantik. Meskipun kau sakit. Hari ini untuk 1 juta ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Dasar tak berguna. Kau. Bukan hidungnya, ini baru saja dikerjakan. Chen Xiaocheng, kau sudah berani. Kau berani menculikku. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Hentikan, hentikan. Daguku, hidungku. Hentikan, hentikan. Li Xiaoxiao. Qin Mingfeng. Nyonya, sepertinya Anda tidak membutuhkan bantuan saya. Kehebatan bertarungnya. Hati-hati. Li Xiaoxiao. Apa maumu? Chen Xiaocheng, demi Jiangzi, kau telah membuat keributan seperti ini denganku. Apakah itu sepadan? Jiangzi mencintaiku. Sejak kau mengabaikan persahabatan kita, dan bersama dengannya, kau berhenti menjadi temanku. Jadi begitu perasaanmu. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu, pria seperti apa yang kau cintai. Jiangzi, Li Xiaoxiao dan Qin Mingfeng mencoba membunuhku. Tolong aku. Jiangzi, kalau kau berani datang, aku pastikan kau tak akan dapat pekerjaan di Haixi. Chen Xiaocheng, apa yang kau rencanakan sekarang? Jangan telepon aku lagi. Jangan hubungi aku lagi. Xiaoxiao. Xiaoxiao. Rumah sakit, unit gawat darurat. Dokter, bagaimana keadaan pasien? Apakah Anda keluarga pasien? Belum. Pasien memerlukan pemeriksaan seluruh tubuh. Kami butuh tanda tangan anggota keluarga. Baiklah, aku akan segera menghubungi mereka. Sepertinya kita masih harus menikah. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu padanya, aku bahkan tidak punya hak untuk tanda tangan. Xiaoxiao, ini aku. Qin Mingfeng. Xiaoxiao. Lihat siapa yang datang. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Mereka yang menindasmu, akan kubuat mereka membayar harganya. Sudah, jangan menangis. Xiaoxiao. Ayo kita menikah. Kalau tidak, seperti kemarin, aku bahkan tidak punya hak untuk tanda tangan. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak terduga? Bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi? Aku akan menyesal seumur hidupku. Tapi, aku sekarat. Menikah denganku hanya akan membuang waktumu. Xiaoxiao. Aku tahu kekhawatiranmu. Tapi hatiku sudah tertambat padamu seumur hidup ini. Bahkan jika kau tidak ada di masa depan, aku tidak akan menyesal. Tapi aku sungguh tidak sabar. Beri aku kesempatan. Percaya padaku, sekali ini saja. Apa maksudnya? Apakah dia tahu sesuatu?
Xiao Xiao, kau sudah bangun. Xiao Qin melamar. Xiao Xiao, nak. Kenapa kau hanya berdiri di situ? The film was translated and narrated by M Media. Aku menyesal. Qin Mingfang, apakah aku benar-benar seburuk itu? Sampai kau menyesal menikah denganku? Kau cantik sekali dengan gaun pengantinmu. Aku menyesal tidak melamarmu lebih cepat. Apakah ini benar-benar aku? Akhirnya aku mengerti. Mengapa mereka bilang setiap gadis harus mengenakan gaun pengantin, setidaknya sekali seumur hidup. Karena ini mungkin satu-satunya waktu. Aku yang biasa ini bisa menjadi tokoh utama dalam hidup. Qin Mingfang, terima kasih. Kau membuat hidupku lengkap. Kau pikir hidupmu sudah lengkap? Tapi aku masih punya banyak hal yang ingin kulakukan denganmu. Sebenarnya, aku juga punya banyak urusan yang belum selesai. Tapi hidup selalu harus ada penyesalan, kan? Li Xiao Xiao. Tapi aku tidak ingin kau memiliki penyesalan. Lihat kamera, kalian berdua. Lihat ke sini. Baiklah. Kalian berdua tampak seperti pasangan sungguhan. Baiklah, senyum. Permen pernikahan macam apa ini? Sulit sekali dibungkus. Kau begitu ceroboh. Belajarlah dari kakak iparmu. Punyamu terlihat lumayan bagus. Kau pikir milikku jelek? Tidak. Tentu saja tidak. Punyamu terlihat menakjubkan. Cukup bagus untuk rekor dunia Guinness. Kakak, bisakah kau tidak pilih kasih? Baiklah, baiklah, hentikan, Mingfing. Bagaimana kau dan Xiao Xiao bisa bersama? Ceritakan pada ibu, ibu ingin dengar. Ya, kakak, bagaimana kau bisa jatuh cinta pada kakak ipar? Kakak ipar, kau juga ingin tahu, kan? Ya. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, dia punya pacar. Sungguh kisah yang memalukan. Kau mendengarkan? Aku mendengarkan. Suatu malam, aku pergi makan malam untuk urusan pekerjaan dan minum banyak. Begitu aku keluar dari bar, dua gadis menghampiriku. Kau bicara tentang waktu itu? Ya. Sebenarnya yang terjadi adalah ingatan Li Xiao Xiao. Kau baik-baik saja. Apa kau mabuk? Apa kau perlu kami menghubungi teman-temanmu? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Jangan sentuh aku. Maaf, maafkan aku. Kurasa, kita harus memanggil polisi. Benar, di sini tidak aman. Aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Aku berolahraga selama 3 jam hari ini. Aku baru saja minum. Berat badanku naik. Ototku hilang. Jangan dilepas, jangan dilepas, jangan dilepas. Ototku hilang. Itu bosku. Ini sangat memalukan. Pergi sana. Aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal. Bosku, dia mabuk. Biasanya dia tidak seperti ini. Tolong jangan panggil polisi. Kalau kau panggil polisi, aku akan kehilangan pekerjaanku. Baiklah, baiklah. Kalau begitu kami pergi saja.
aku akan membunuhmu. Berhenti. Jangan tertawa. Xiao Xiao. Kau hanya milikku. Qin Rong. Qin Mingfang. Panggil keamanan ke lantai dasar. Qin Mingfang, aku di sini untuk membantumu. Jangan sampai kau tertipu oleh Li Xiao Xiao, wanita itu. Apa kau pikir aku terlihat seperti orang bodoh? Keluar. Tuan Kia. Li Xiao Xiao tidak benar-benar ingin menikahimu. Dia melakukan semua ini demi uangmu. Aku tidak tahu. Apa kau gila? Dasar penipu menjijikkan. Apa hakmu untuk membicarakannya? Apa aku terlalu baik padamu? Membiarkanmu memancingku berkali-kali. Tuan Kia, Anda harus percaya padaku. Li Xiao Xiao punya rahasia besar yang dia sembunyikan darimu. Rahasia apa? Dia mengidap kanker perut. Dia sekarat. Aku tahu. Apa? Kau tahu? Sadarlah, berhentilah berpura-pura. Wanita itu telah menyembunyikannya darimu begitu lama. Jika kau tidak bisa bicara, maka jangan. Jaga mulutmu. Seseorang. Tuan Kia, kau yakin ingin menikahi wanita penuh dusta itu? Kau tidak tahu berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk menikah denganku. Tuan Kia, The Xiao film Xiao, was translated apa yang kau lakukan and di sini? narrated Kapan by kau tahu? M-Media. Biarkan aku jelaskan. Aku tanya, kapan kau tahu tentang kankerku? Katakan sesuatu. Xiao Xiao, dengarkan aku. Baiklah Xiao Xiao, hari itu di rumahku, aku melihat obatnya. Itu sebabnya aku menyuruh asistenku untuk memeriksa. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Qin Mingfeng, aku tak butuh rasa kasihanmu. Xiao Xiao, tunggu. Mengapa pintunya terbuka? Xiao Xiao. Aku masuk. Jiangxi. Penculikan itu kejahatan. Kau tahu. Xiao Xiao. Jika aku menculikmu, apakah itu masih kejahatan? Kau bilang dulu kita punya hubungan yang baik. Kenapa? Lagi pula, mengapa? Ini konyol. Kau tanya kenapa? Kenapa kau tidak memikirkan hal-hal kacau yang telah kau lakukan? Xiao Xiao. Dia Ken Xiaochen, dia yang menggodaku. Kau tahu, aku hanya tidak bisa menahan godaan. Kau tak bisa mengendalikan dirimu sendiri, dan kau masih menyalahkan wanita itu. Tapi, dulu aku benar-benar ingin menikahimu. Kaulah yang tidak mau menikah denganku. Kau menggunakan uang untuk mengukur hubungan kita. Jiangxi, aku gila. Atau kau yang gila? Aku bersamamu selama bertahun-tahun. Apa aku pernah menginginkan uangmu? Apa ini tentang hadiah pertunangan? Xiao Xiao. Ya. Meskipun aku salah, The film was translated and narrated tolong maafkan by aku. M-Media. Saat ini selain dirimu, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Apa kau tahu? Qin Mingfang itu, dia bahkan bukan manusia. Dia menipuku di belakangku.
Menipuku sampai aku kehilangan pekerjaanku. Kau kehilangan pekerjaan dan masih menyalahkan orang lain. Bukankah karena kau sendiri yang tak bisa menyelesaikan kesepakatan? Iya. Pokoknya, selama kau bersamaku, untukmu apapun, aku rela menyerahkan segalanya. Jiangxi, aku manusia yang sekarat. Kau dengan pasien kanker. Bersikap seperti ini. Sungguh tak pantas, bahkan jika kau bersamaku. Biaya pengobatan yang selangit, bisakah kau tanggung? Bagaimana jika aku bilang, kau tidak sakit? Apa yang kau katakan? Xiao Xiao, kau belum tahu ya? Kau. Itu salah diagnosis. Jelaskan maksudmu. Hari itu aku pergi ke rumah sakit. Aku kebetulan bertemu dokter yang memeriksamu. Dokter itu, dia terus menyuruhmu untuk pergi check up, tapi kau tidak mau pergi. Kemudian dia memberitahuku, kau salah didiagnosis. Li Xiao Xiao, kau terlalu fokus pada pekerjaanmu. Seandainya kau pergi check up, berita ini tidak akan datang dari mulutku. Jadi saat itu kau tahu aku sehat walafiat dan sengaja datang menggangguku? Betul. Aku hanya ingin hidup bersamamu yang sehat, bersama. Xiao Xiao, tolong maafkan aku. Lihat, aku membawakanmu kabar baik. Aku bintang keberuntunganmu. Xiao Xiao, malam ini kau akan memberiku seorang putra. Mulai sekarang kita akan hidup bahagia bersama. Tuan Kie, lebih baik menunggu polisi. Kita hanya menembak. Bagaimana jika itu bisa berarti hukuman penjara? Tuan Kie. Jiangxi, kau tak tahu malu. Tuan Kie. Jiangxi, kau macam-macam denganku. Kau sudah cari gara-gara dengan orang yang salah. Xiao Xiao, aku datang untuk menyelamatkanmu. Sok jagoan, bajingan kau. Apa kau tak tahu batasanmu sendiri? Kau bahkan mencoba menculik. Xiao Xiao, jangan marah, santai saja. Jangan bunuh dia. Jangan pedulikan aku. Jangan terlalu kasar. Jangan bunuh dia, tidak sepadan. Xiao Xiao, bagaimana kalau aku melepaskanmu? Pukul dia lagi. Tenang. Kenapa kau baru datang sekarang? Aku diculik olehnya. Aku diculik dan kau baru datang sekarang. Jangan menangis. Maaf, jangan menangis, itu menyakitiku. Aku akan membantumu menendangnya. Aku punya kabar baik dan kabar buruk. Yang mana yang ingin kau dengar dulu? Kabar baik. Kabar baiknya adalah aku tidak kena kanker. Itu salah diagnosis. Benarkah? Benarkah? Dia sudah tahu dari awal. Dia tidak memberitahuku. Aku juga punya kabar buruk untuk memberitahumu. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah kau harus merawatku seumur hidupku. Bodoh. The Bagaimana film itu was kabar buruk? translated and narrated by M Media. Itu jelas kabar baik. Aku selalu ingin menjagamu seumur hidup. Aku bersedia. Aku selalu bersedia. Benar. Giliranku. Aku juga punya kabar baik dan kabar buruk. Yang mana yang ingin kau dengar dulu? Aku akan dengar kabar buruknya dulu. Kabar buruknya adalah, aku berbohong padamu. Tidak ada anak haram. Mewarisi properti. Apa? Kabar baik. Kabar baiknya adalah, Kim Group menjadi milikku lagi. Dan uangku adalah uangmu. Qin Mingfeng, pergi. Tuan Kie. Benarkah? Bos akan mendapat masalah lagi. Ayo, istri bos. Inilah yang kau habiskan seminggu, menulis rencana. Aku. Apa katanya? Lemparkan sedikit beras. Aku
kau melempar nasi ke keyboard. Biarkan ayam mematuknya. Mereka menulis lebih baik darimu. Bicaralah. Apakah kalian semua bisu? Jika kau tidak bisa memikirkan hal lain, rencana yang memuaskanku, kau keluar dari sini. Tuan Qin sungguh berwibawa. Kenapa kau di sini? Lihat jam berapa sekarang. Bisakah kau mulai lebih awal? Kau harus menunggu sampai pulang kerja untuk rapat, kan? Baru selesai. Tepat waktu. Kau sibuk, tapi yang lain tidak. Kalau kau rapat besok, perusahaan akan bangkrut, kan? Baiklah, baiklah. Kalian pulang saja. Nanti kalian ketinggalan makan malam. Istri bos hebat. Terima kasih kepada istri bos karena telah memperbaiki tempat kerja.